Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang metode VAM untuk mata kuliah teknologi teknik riset operasional. Nah, di belakang saya tuh ada 4 gambar, ada hitungannya. Di sini gudang satu, gudang dua, gudang tiga, dan demand. Selanjutnya di sini gudang satu, dua, dua, tiga, empat, dan supply. Terus di pojok kanan ada penalti baris dan di pojok kiri ada penalti kolom. Nah, langsung saja untuk pengerjaannya. Kita maju ke baris pertama dulu. Nah, untuk pengerjaan metode VAM ini, kita mencari selisih dari angka terkecil dan angka selepasnya. Jadi misal kita mau nyari angka terkecil di baris pertama, kita bisa tentukan di sini kan ada angkanya 8, 6, 10, 9. Nah, di sini kita bisa cari angka terkecilnya 6, selepas itu angka terkecilnya itu udah 8. Nah, selisih dari 6 dan 8 itu adalah 2. Nah, selepas itu kita lanjut ke baris kedua. Di sini cari angka yang paling kecil juga. 7 paling kecil di baris 2, selepasnya itu ada 9. Nah, selisih dari 7 dan 9 itu ada 2 juga. Lalu baris ketiga kita cari yang paling terkecil juga. Di sini ada 5 dan di sini ada 9. Selisih dari 5 dan 9 yaitu 4. Selepas baris sudah berarti kolom. Tinggal kolom. Nah, di sini kolom pertama kita cari angka terkecil dari sini, 8. Nah, selisih dari 8 dan 9 itu ada 1. Lalu selepas itu kita lanjut ke kolom kedua. Kita cari angka yang paling kecil di sini yaitu 6. Selisih 6 dan angka selanjutnya yaitu 9 ya. Selisih 6 dan 9 itu ada 3. Lanjut ke kolom ketiga. Yang paling kecil di kolom ketiga itu ada 10. Angka selepasnya itu ada 13. Selisih dari 10 dan 13 ada 3 juga. Lanjut ke kolom ketiga. Di sini angka terkecil di kolom ketiga itu ada 5. Selisih 5 dan angka selanjutnya itu ada 2, karena selepas 5 angka terkecilnya ada 7. Selisih 5 dan 7 ada di sini itu 2. Nah, selepas kita sudah masuk ke angka dari selisih tersebut, kita cari di antara penalti kolom dan penalti baris angka terbesar itu dimiliki oleh angka mana. Di sini bisa kelihatan ya 1, 3, 3, 2, 2, 2, 4. Nah, di antara angka tersebut yang paling besar adalah 4. Nah, kita keep nomor 4 untuk memilih baris dari angka 4 tersebut. Jadi kita memilih pengerjaannya lanjut ke baris ini. Di sini kita cari juga angka terkecil dari baris ini yaitu 5. Nah, di sini pengerjaannya kita melihat supply dan demand yang ada di 5 ini. Jadi 5 itu di antara supply 100 dan demandnya 80. Caranya kita lihat angka mana yang lebih tepat untuk dimasukkan ke sini. Kalau misalnya kita masukkan 100, angka 100 itu tidak bisa dimuat oleh angka 80. Maka dari itu kita ambilnya angka yang terkecil di sini, di 80. Kita tulis di sini 80. 100 dikurangi 80 yaitu 20. Karena si nilai ini dialokasikan di sini. Selepas itu kita memblokade kolom yang di mana angka 5 itu terdapat. Jadi kita blok kolom yang ada di atasnya. Jadi karena nilainya tidak bisa dimasukkan lagi. Nah, selepas ini selesai, kita cari lagi dari awal lagi. Kita cari angka terkecil, masukkan sini, angka terkecil masukkan sini, dan seterusnya. Kita cari di antara ketiga ini, karena yang satu ini sudah diblokade, tidak bisa lagi dihitung.
kita mulai lagi. Angka terkecil dari ketiga baris ini ada 6, selepasnya 8, selisihnya masih 2. Di sini sama, ini sudah tidak bisa dihitung, berarti angka terkecilnya 9. Selepas angka 9 yaitu angka 12, berarti selisih dari 9 dan 12 ada 3. Di sini ini juga tidak bisa dihitung karena sudah ada masuk nilai. Jadi kita mencarinya yang kecil ini, 3 ini. Nah, selepas itu kita hitung 9 paling kecil di sini kan. Cari selisih di antara angka terkecil selanjutnya yaitu 14. 9 dan 14 selisihnya ada 5. Lanjut ke bawah karena ini sudah tidak bisa dihitung. Kita langsung di sini dulu. Di sini angka terkecil 8, selisih 8 ada 9 ada 1. Lanjut ke kolom kedua. Selisih paling kecil sini 6 dan 9, selisihnya ada 3. Lalu di sini masih sama 3. Nah, di sini karena sudah tidak bisa, kita strip. Nah, kita cari lagi nih angka di antara sub penalti kolom dan penalti baris, angka terbesarnya di mana? Yaitu di sini. Di 5. Nah, kita hitung lagi di baris ini. Kita cari angka yang terkecil nih di sini. Kita cek ini angka itu di antara 9 demand 90 dan supply 20. Karena 90 itu terlalu besar buat angka 20, maka kita ambilnya angka 20 ke sini. Nah, selepas itu 90 dikurangi 20 yaitu 70. Nah, setelah kita menentukan nilai yang harus dimasukkan ke sini, kita harus memblokade baris ini karena tidak bisa masuk nilai di sini udah 0. Nah, begitu karena nilai 20 di sini. Jadi kita barisnya blokade. Selepas ini selesai, kita ulang lagi ke langkah yang pertama lagi. Kita nyari lagi. Berhubung ini masih angkanya masih sama ya, langsung saja ini 2. Nah guys, ini 2, ini 3. Nah, kita hitung di sini. Karena ini sudah tidak bisa dihitung, sudah diblokade, gak bisa lagi dihitung, kita strip. Nah, lanjut ke sini. Nah, di sini kayaknya ada perbedaan ya. Oh, masih sama, soalnya kan yang diblokade hanya nilai 14, jadi selisih dari 8 dan 9 itu masih 1. Di sini yang diblokadenya hanya ini, berarti selisih dari 6 dan 12 yaitu 6. Lalu di sini selisih 10 dan 13 yaitu 3. Dan di sini tidak bisa dihitung, kita strip. Nah, selepas ini kita cari di antara angka yang tadi, penalti kolom dan penalti baris, mana angka yang paling besar? Yaitu ada di 6. Ada di 6. Maka dari itu kita cari di kolom ini. Karena ini sudah dihitung angka terkecilnya, jadi berarti kita cari di baris ini angka yang paling kecil yaitu 6. Nah, di sini 6 tuh berada di antara demand-nya 70 sama supply-nya 120. Karena kalau misalnya kita masukkan angka 120, si 70 tidak bisa menampung besarnya angka ini. Maka dari itu 70 ini masukkan ke sini. Ini sih di sini jadi nilainya 0. 120 dikurangi 70 yaitu 50. Nah, kita blokade apa namanya ini teh, kolom yang dimasukin nilai tadi. Selepas ini kita ulang lagi dari awal, kita nyari selisih lagi. Nah, ini kan tidak bisa dihitung dan ini tidak bisa dihitung lagi. Jadi selisih angka 8 dan 10 itu adalah
2 ya. Lanjut ke sini, selisih 9 dan 13 yaitu 4. Di sini sudah tidak bisa dihitung, lalu ke bawah. Kalau ke bawah berarti mulai di sini. 8 9 masih 1. Karena tidak ada lagi, berarti kita lanjut di sini. 10 dan 3 berarti 3. Ini strip, ini strip. Di antara angka itu yang paling besar adalah 4. Jadi kita pilih jadi kita pilih baris yang tersentuh oleh angka 4. Nah, di sini cari angka terkecil. Di antara 9 dan 13 yang paling kecil adalah 9, maka kita harus mengeksekusi angka 9 ini. Angka 9 ini di antara demand 70 dan supply 80. Kita nyari nih angka dari terkecil dari kedua angka ini yaitu 70. 80 dikurangi 70 yaitu sisa 10. Sepas ini kita blokade nilai baris yang tersentuh oleh ini. Berarti kolom yang tersentuh oleh tadi. Kita blokade yang ini. Selepas itu kita kan ini sudah tidak bisa dibandingkan, jadi berarti kita nggak maju ke sini. Terus ini tidak bisa dibandingkan juga. Lalu nah, selepas ini tuh ada perhitungan yang lain. Nah, ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, kita masih berlanjut ke langkah selanjutnya. Kita cari di sini berarti angka terkecilnya itu 10. Di sini berarti 10. Terus gak ada lagi ya, ini berarti strip. Oh, ini ada 13. Ini lalu ketika sudah tidak ada lagi berarti kita turun ke bawah. Yang masih bisa itu yang paling kecil itu di sini berarti 10 di sini ya. Kelihatan enggak? Di sini 10. Nah, maka dari itu ini strip. Cari yang paling besar di antara angka penalti baris dan penalti kolom itu 13. Berarti kita langsung mengeksekusi yang ini. Ini tuh di antara demand 60 dan supply-nya tuh 10. Karena sudah dikurangi oleh ini. Kita nyarinya berarti masukin ini. Dicoret angka 0. Berarti ininya 50. Karena dikurangi ini. Pas itu kita hitung. Nah, dikarenakan ini ada sisa dan masih bisa dimasukkan ke sini karena ini ada masih sisa juga. Jadi di sini masukkan 50. Ini 0. Sepas itu kita hitung. Cara hitungnya ini dikali ini dikali ini mana lagi? Ini dikali ini. Gimana ya nulisnya? Di atas saja. Kita hitungnya di atas ya. Nah, selanjutnya karena yang tersisa di sini ada 5, 80, 9, 20, lanjut ke 13, 10, 9 dan 70, 10, 50, 6 dan 70 kita bisa hitung di atas ya. 5 kali 80 ditambah 9 kali 20 karena ngambil di sini. Pokoknya kolom atau baris yang tidak terdegradasi kita harus hitung dengan cara 5 kali 80, 9 kali 20, 13 kali 10, 9 kali 70, 10 kali 50, 6 kali 70 semuanya dikali lalu ditambahkan. Jadi hasilnya adalah 2260 kalau dirupiahkan menjadi 2.260. Nah, begini jadi hasilnya hasil dari transportasi melalui metode PAM yaitu 2.260.000. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Maaf karena kameranya tidak bisa kamera belakang, jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.